Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official, vlog ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah masih diberikan nikmat sehat untuk kita semua bisa bertemu, bertatap muka walaupun lewat channel YouTube ini. Semoga kita semua disehatkan ya. Kali ini akan Abah bahas ini loh, peringatan keras atas gagal bayar sampai berujung penyitaan aset yang ada di rumah kalian. Simak videonya, semoga menguatkan. Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Bahagia selalu untuk kita semua ya. Dan bantu support Abah dengan cara di subscribe channel YouTube Jamal Official, lalu di like, di share, komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya sebagai notifikasi atas video terbaru yang Abah upload setiap harinya. Silakan juga kalian yang ingin join dan gabung di grup Facebook Paguyuban Pemulihan Mental dan Pikiran, silakan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan Abah sematkan di kolom komentar. Yang mau join dan gabung di grup WA PMP Official yang Abah asuh, yang Abah buat, silakan bisa ngobrol dengan Abah dan bisa ngobrol dengan teman-teman lainnya. Untuk syarat dan gabung ada, harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Silakan hubungi admin Abah ini ya. Nah, yang sudah join atau tergabung di grup WA boleh nanti ngobrol komunikasi dengan Abah dan dengan teman lainnya, dan juga boleh nanti memiliki nih stiker dilarang masuk untuk mencegah debt collector masuk ke rumah Anda. Mereka wajib minta izin setelah melihat stiker ini, setelah dipasang warning atau peringatan ini. Dan bila mereka menerobos masuk, maka rekam video kan jangan diviralkan. Simpan sebagai alat bukti untuk lapor ke kantor polisi atas dugaan pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berpotensi bisa dipenjara itu debt collector yang masuk tanpa izin. Nah, ingin membeli stiker seperti ini silakan nanti hubungi admin Abah, nanti akan dibantu ya. Nah, kawan-kawan, sekarang saksikan ya. Ini loh ujungnya ketika gagal bayar pinjaman online sampai terjadi penyitaan aset. Bagaimana kita menyikapinya? Tonton sampai habis videonya. Disita asetnya gara-gara tidak bayar pinjaman online dan Anda patut lihat ya. Nah, sebelumnya seperti biasa Abah akan perlihatkan ke kalian. Nah, ini kawan-kawan ya. Abah akan bacakan ya. Halo, bisa konfirmasi terkait tagihannya Kak? Halo. Baik, tidak ada kejelasan. Kalau begitu, kami menghubungi semua keluarga, teman, dan tempat Anda bekerja sekarang. Jangan nunggu pihak kami ke lokasi kamu untuk melakukan proses penyitaan aset. Baru kamu mikirin masalah hutang nominal yang kamu pinjam, nggak main-main, dan kami juga tidak memberikan cuma-cuma. Jika terus menunda, maka pihak kami terpaksa melakukan tindak proses penyitaan aset sesuai prosedur kami. Benar nggak? Penyitaan aset akan dilakukan oleh mereka? Nggak benar. Nggak benar. Dan itu tidak akan pernah mereka lakukan dan tidak akan pernah terjadi. Apa yang mereka sampaikan hanyalah ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang sengaja untuk membuat Anda mendorong rasa takut kalian, untuk membuat Anda cemas, untuk membuat Anda khawatir yang berlebihan. Karena itu sengaja mereka selalu lemparkan kalimat-kalimat ataupun kiriman-kiriman yang membuat Anda cemas. Tidak akan mungkin disita aset. Ingat, pinjaman online tidak ada jaminan. Mereka, para debt collector, hanya bertugas mengingatkan. Mereka, para debt collector, hanya bertugas untuk mereminder. Tidak punya kuasa untuk melakukan sita, menyita, apalagi mengambil barang-barang yang ada di rumah Anda. Tidak bisa dan tidak punya kuasa. Ya, jadi nggak usah takut. Apa yang mereka sampaikan selalu seperti itu. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan seperti itu. Dan di bulan Juli ini juga marak dapat WA atau pesan-pesan seperti itu, baik melalui WA, melalui pesan SMS, melalui email, banyak disampaikan. Karena mereka sedang frustasi. Debt collector-nya sedang stres. Debt collector-nya sedang dalam tekanan, masa tekanan atau pressure dari bosnya, dari pimpinannya, dari atasannya. Mereka harus segera mengejar target yang tertinggal akibat masih banyaknya debitur yang belum melunasi atau menyelesaikan tunggakannya. Tinggal kitanya waras. Menerima pesan-pesan seperti yang ya begini ya, penyitaan aset, akan ngirim COD atau apapun, sudah mulai netralisir. Apapun yang mereka kirimkan, kita netralisir, dan kita mulai berdamai dengan kondisi-kondisi dan situasi seperti ini. Menakutkan memang bagi orang ataupun nasabah yang kali pertama mengalami situasi menunggak atau gagal bayar. Dan ini akan menjadi tertawaan bagi siapapun, kawan-kawan, saudaraku yang melihat atau menonton channel YouTube ini. Sudah jadi sesuatu hal yang menggelikan ya kalau sering nonton channel YouTube ini. Karena dikupas setiap hari. Video-video 3 kali sehari tayang di channel YouTube ini untuk menguatkan mental kalian. Jadi, sekali lagi, Anda mendapat pesan seperti ini, cuekin, abaikan ya. Seperti biasa, lagi gabut itu debt collectornya. Nah, situasi menunggak, situasi gagal bayar tidak mudah kita menjinakkannya.
perlu kecermatan, perlu kepekaan. Anda dapat pesan seperti apa, jangan langsung telan mentah-mentah. Dapat pesan seperti apa, jangan langsung Anda percaya begitu saja. Karena bukan tidak mungkin dari setiap pesan yang mereka selalu sampaikan, selalu kirimkan ke Anda, itu disisipkan dengan kebohongan-kebohongan. Dan itu semua terbukti. Ada yang disuruh, kami akan datang dan Anda silakan stay di tempat. Anda nggak usah kemana-mana. Ada tuh yang nunggu. Ditunggulah sampai dengan sore nggak muncul. Ditunggu besoknya nggak muncul. Ditunggu besoknya lagi nggak muncul. Sampai dengan seberbulan-bulan nggak muncul-muncul. Itu kawan. Makanya jangan Anda percaya apa yang mereka sampaikan. Termasuk tadi akan menyita aset. Tidak semudah itu melakukan langkah dan prosedur untuk menyita aset. Semuanya harus ada tahapannya. Menyita aset semudah itu ya enak banget ya. Emang zaman dulu mungkin, zaman dulu kala ya tahun-tahun 1990-an ya ini terjadi biasanya. Ada utang yang tidak terbayar, ada barang di rumah diambil lah. Dan itu masih zaman-zamannya ya dulu itu tidak ada HAM dan sebagainya. Jadi sekarang hal seperti itu tidak bisa dilakukan. Semuanya sudah melek hukum, teknologinya, medsosnya udah kencang ya. Jadi kalau melakukan seperti itu, semuanya sudah teredukasi dengan baik. Oh ini nggak boleh, hal seperti ini nggak bisa. Ini sudah dibahas banyak di Instagram, di YouTube seperti Abah ini ya. Banyak teredukasi dengan baik. Kalau dulu zaman tahun 90-an ya, zaman Abah bekerja ya sebagai tenaga penagihan, dulu Abah pernah bekerja sebagai tenaga penagihan di tahun 90-an. Nah, ini bisa dan bisa berpotensi terjadi dulu. Tapi sekarang sudah melek media, melek hukum, semuanya sudah pada canggih, sudah pada pinter ya, teredukasi dengan baik di media sosial. Nah, untuk menyikapi seperti ini cukup tenang, jangan ambil langkah-langkah yang merugikan diri Anda sendiri. Banyak teman-teman yang saking takutnya menerima pesan akan disita asetnya, lalu mereka melakukan aksi konyol. Minjam lagi, gali lubang lagi, tutup yang ini, gali lubang lagi, utangan baru, tutup yang ini. Akhirnya benar-benar sudah besar, sudah bisa tidak ditanggulangi lagi, sudah nyerah, akhirnya baru sadar bahwa sudah puluhan APK yang di-download, sudah puluhan aplikasi yang dia ambil. Dan itu sangat menyiksa dan akhirnya frustasi. Kawan-kawan, jangan salah langkah ketika kalian menunggak atau gagal bayar di pinjaman online. Tentunya situasi yang sulit seperti ini, situasi yang menakutkan dan genting seperti itu, kalian butuh teman. Abah sarankan kalian join dan gabung di grup yang Abah asuh. Silakan, biar kalian banyak sekali pencerahan-pencerahan, biar menghilangkan rasa takut, bisa ngobrol dengan teman-teman yang sesama menunggak saat ini juga senasib sepenanggungan seperti Anda. Silakan join dan gabung. Untuk syarat dan ketentuannya tanyakan yang merah-merah ini ya. Nanti akan diinfokan oleh admin Abah. Mungkin itu saja yang ingin Abah bawakan. Mudah-mudahan menjadi penyemangat dan kekuatan mental buat kalian semua. Dan pastikan join dan gabung di grup ya. Silakan ketik dan tulis di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah ada di akhir video. Seperti biasa nanti Abah kasih kesimpulan dan Abah tutup dengan doa. Jadi begini ya kesimpulannya. Anda menerima pesan-pesan bahwa akan disita. Aset-aset di rumah Anda akan diambil. Aset-aset di rumah Anda akan disita bila Anda sampai dengan hari apa tidak membayar. Nggak semudah itu. Pihak perbankan aja yang resmi yang bisa menyita atau melelang aset Anda bila Anda tidak sanggup bayar KPR ya nggak bisa melakukan itu. Semuanya berupa tahapan-tahapan yang harus dilalui dan proses-proses yang harus dilalui oleh mereka. Tidak semudah itu. Karena nunggak pinjaman online, lalu debt collectornya dengan semena-mena bisa ngambil barang-barang isi rumah yang ada di Anda. Nggak bisa. Nggak bisa mereka lakukan itu. Itu hanyalah upaya-upaya untuk menggertak kalian, untuk membuat takut kalian, untuk mengintimidasi kalian. Jadi, kalau Anda mendapat pesan seperti itu, cukup tenang, jangan terpengaruh, dan jangan dimakan. Dimakan apa? Dimakan informasinya, bulat-bulat. Ya, itu saja yang ingin Abah sampaikan. Semoga menjadi manfaat yang baik dan edukasi yang baik buat kalian semua. Dalam situasi seperti ini, Anda perlu teman. Silakan join dan gabung di grup PMP Official yang Abah asuh. Silakan juga ya, Anda nanti hubungi adminnya. Ini adminnya yang warna merah, nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya di sana, dan hubungi via Japri WA ya. Semoga dikuatkan. Abah tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, ya Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni kami ya Allah, ampuni kami yang telah bersalah berdosa, telah terjerat pinjaman pinjol yang adalah riba-riba yang Kau larang, riba yang Kau perintahkan untuk hamba jauhi. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami yang saat ini sedang sakit,
sembuhkan sakitnya ya Allah, pulihkan sakitnya, agar mereka dapat kembali bekerja, agar mereka dapat kembali fokus untuk membahagiakan keluarganya, untuk menafkahi anak istrinya. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami saat ini sebagai pejuang rupiah, ngelapak, siang, malam, kedinginan, kepanasan, kehujanan, ya Allah, ampuni mereka. Mereka ingin berjuang untuk menafkahi keluarganya, mereka ingin berjuang untuk menghidupi anak istrinya. Ya Allah, berkahi langkah hidup mereka, berkahi langkah ikhtiar dan pekerjaan mereka. Jadikan setiap pekerjaan yang mereka menjadi pahala yang terbaik, dan mudahkan, jauhkan dari setiap bahaya-bahaya yang akan menimpa. Mudahkan langkah kaki mereka agar senantiasa terhindar dari bahaya-bahaya rezeki-rezeki yang haram. Ya Allah ya Rabb, untuk kawan-kawan kami rumah tangganya yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, berantakan, hancur. Ya Allah, mereka saat ini sedang dilanda perdebatan, percekcokan, salah paham. Ya Allah, berkahi rumah tangganya kembali, untuk diutuhkan kembali rumah tangganya, dibahagiakan, didamaikan, diharmoniskan kembali menjadi keluarga yang utuh, sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, ampuni hamba, kabulkan doa-doa hamba-Mu ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap doa-doa yang kita sampaikan Allah ridho, Allah mendengarnya, dan Allah membalikan keadaan yang saat ini sudah menyiksa kita semua. Ingat, tidak ada satupun badai yang tidak akan pernah reda. Semua masalah pasti akan selesai. Semua masalah pasti ada endingnya. Jangan pernah takut. Tetap tawakal, beribadah, tetap konsisten untuk meninggalkan riba, tetap menjaga mental kalian. Insya Allah, ke depan akan lebih baik lagi. Abah izin pamit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.